Aku adalah ayah yang dibuang seperti sampah ke gudang belakang, tepat setelah kedua anakku merampas seluruh harta dan warisan yang kubangun dengan tetesan keringat seumur hidup. Di atas meja makan mewah itu, aku dihina karena bau badanku, sementara mereka tertawa di atas piring porselen yang kubeli dengan harga-harga diriku. Namun, saat badai menghantam dan semua orang berpaling, tuliskan di kolom komentar dari mana asal kota Anda, agar kita bisa saling mendoakan keselamatan orang tua kita masing-masing. Dan jangan lupa subscribe di channel ini, agar Anda tidak tertinggal kisah-kisah penuh hikmah lainnya yang akan menyentuh hati dan mengubah cara Anda memandang kehidupan. Aku menatap pantulan diriku di cermin lemari tua yang sudah mulai kusam. Di sana, seorang lelaki dengan garis-garis wajah sedalam parit ladang menatap balik dengan tatapan kosong. Rambutku tak lagi hitam, ia telah memutih, seputih kapas yang tertiup angin, membawa serta kenangan-kenangan masa muda yang kini terasa seperti mimpi di siang bolong. Setiap helai uban itu adalah saksi bisu betapa kerasnya aku membanting tulang, memeras keringat di bawah terik matahari, hanya demi memastikan perut anak-anakku tak pernah mengenal rasa lapar. Hari ini adalah hari yang paling bersejarah dalam hidupku, atau setidaknya, begitulah aku meyakinkannya di dalam hati. Di atas meja kayu jati yang mulai retak, tergeletak beberapa lembar kertas bermaterai. Sertifikat tanah, surat rumah, dan buku tabungan pensiun yang kukumpulkan dari sisa-sisa napasku selama puluhan tahun. Semua aset yang kumiliki, segalanya. Ayah yakin? Suara Reno, putra sulungku, memecah keheningan kamar. Aku menoleh, menatap wajahnya yang segar dan penuh ambisi. Dia adalah kebanggaanku. Dia adalah alasan mengapa aku rela tidur hanya beralaskan tikar pandan selama bertahun-tahun, agar ia bisa mengenakan seragam sekolah yang paling rapi. Aku tersenyum, meski ada sedikit rasa perih yang entah dari mana asalnya menghunjam dada. Ayah tidak butuh semua ini lagi, Reno, jawabku lirih. Suaraku terdengar parau, seperti gesekan daun kering. Ayah hanya ingin menghabiskan sisa umur ini dengan melihatmu bahagia, melihat cucu-cucu ayah berlarian di rumah ini. Harta hanya titipan, dan kini ayah menitipkannya padamu. Aku mengambil pena dengan tangan yang sedikit gemetar. Ujung pena itu menyentuh kertas, menorehkan tanda tangan yang secara hukum menghapus kekuasaanku atas tempat bernaungku sendiri. Saat itu, aku merasa seolah sedang memotong akar pohon yang selama ini menopang tubuhku. Namun, aku melakukannya dengan ikhlas. Bukankah cinta seorang ayah memang tentang melepaskan? Bukankah kebahagiaan orang tua adalah saat melihat anaknya berdiri lebih tinggi darinya? Sandra, menantuku, berdiri di samping Reno dengan senyum yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Matanya berbinar menatap kertas-kertas itu. Bukan menatapku, ia merangkul lengan suaminya. Dan untuk sesaat, aku merasa seperti orang asing di kamarku sendiri. Kami akan menjaga ayah dengan sangat baik, ucap Sandra lembut. Namun, entah mengapa, nada suaranya terasa sedingin embun di puncak gunung. Tidak ada kehangatan yang meresap ke dalam tulangku. Setelah semua proses itu selesai, mereka berdua keluar dari kamar dengan langkah terburu-buru, membawa tumpukan masa depanku dalam dekapan mereka. Aku kembali terduduk di tepi ranjang. Suasana rumah yang besar ini tiba-tiba terasa begitu sunyi, begitu luas, hingga aku merasa menciut menjadi butiran debu. Jendela kamar kubuka sedikit. Angin sore masuk membawa aroma tanah basah. Aku teringat Dira, putri bungsuku. Wajahnya yang sederhana melintas di benak. Dia tidak meminta apa-apa, bahkan ketika aku memutuskan memberikan semuanya pada Reno. Dira hanya berpesan, "Ayah, jaga kesehatan ya, jangan terlalu lelah." Aku menghela napas panjang. Ada rasa hampa yang mulai menjalar di rongga dada. Sebuah firasat yang coba ku tepis dengan doa-doa. Aku meyakinkan diriku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku telah memberikan segalanya untuk anakku. Aku percaya cinta yang ketanam dengan air mata tidak akan mungkin berbuah duri yang menyakitkan. Namun, di tengah senja yang mulai memudar, aku menyadari satu hal. Matahari tidak pernah meminta kembali cahayanya.
tapi ia seringkali dibiarkan tenggelam dalam kegelapan sendirian. Dan benar saja, kegelapan itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan, merayap perlahan melalui celah pintu yang kini lebih sering tertutup rapat. Hanya dalam hitungan minggu setelah pena itu menari di atas materai, udara di dalam rumah ini mulai berubah rasa. Oksigen yang kuhirup tak lagi terasa lega, ia terasa berat, seolah setiap hembus napasku harus meminta izin pada dinding-dinding yang kini bukan lagi milikku. Pagi itu, aku terbangun oleh suara hiruk-pikuk di ruang tengah, suara gesekan furnitur yang ditarik kasar, dan tawa Sandra yang melengking memecah keheningan fajar. Aku keluar dari kamar dengan langkah yang masih goyah, mencoba mencari sisa-sisa kehangatan yang biasanya menyambutku. Namun yang kutemukan adalah perubahan yang menyayat hati. Foto mendiang istrinya yang selama puluhan tahun menjadi penjaga setia di ruang tamu, kini tergeletak di lantai, kacanya retak, tersisih oleh lukisan abstrak modern yang harganya mungkin setara dengan setahun uang pensiunanku. "Reno, kenapa foto ibumu diturunkan?" tanyaku dengan suara yang bergetar, mencoba memungut bingkai kayu yang sudah usang itu. Reno, putraku yang dulu selalu mencium tanganku setiap kali ia pulang, kini bahkan tak menoleh. Ia sibuk memeriksa katalog interior di ponselnya. "Rumah ini butuh suasana baru ya?" Sandra bilang, barang-barang lama hanya membuat ruangan terasa sempit dan berdebu. Lagi pula, itu hanya foto kan? Ayah bisa menyimpannya di dalam laci. Kata "hanya itu" meluncur dari bibirnya seperti kerikil tajam yang dilemparkan tepat ke ulu hatiku. Ia tidak tahu bahwa di balik foto itu ada ribuan doa yang kupanjatkan agar ia sukses seperti sekarang. Ia tidak tahu bahwa setiap kali aku merasa lelah, tatapan teduh ibunya di foto itulah yang menguatkan punggungku. Aku terdiam, memeluk bingkai retak itu di dada. Aku merasa seperti benda kuno yang dipaksa menyingkir karena dianggap merusak estetika kehidupan mereka yang baru. Tak ada lagi kursi empuk di meja makan untukku. Sandra telah menggantinya dengan kursi-kursi minimalis yang dingin, dan entah mengapa, sarapan yang biasanya disiapkan dengan cinta, kini hanya berupa selembar roti tawar yang diletakkan begitu saja di atas meja dapur yang basah. "Ayah," panggil Sandra tanpa nada ramah. "Kamar utama akan kami renovasi menjadi ruang kerja Reno. Barang-barang ayah sudah aku rapikan. Mulai malam ini, ayah pindah ke kamar belakang ya. Di sana lebih tenang, tidak akan terganggu suara bising dari depan." Kamar belakang. Aku tahu persis tempat itu. Itu adalah ruangan kecil yang selama ini kami gunakan untuk menyimpan tumpukan kardus dan perkakas rusak. Ruangan tanpa jendela yang cukup, di mana udara seringkali terjebak dan berbau lembab. Aku menatap Reno, berharap ia akan membelaku, berharap ia akan mengatakan bahwa ayahnya tidak pantas diletakkan di sana. Namun, Reno hanya mengangguk tanpa melepaskan pandangannya dari layar ponsel. Ia seolah telah kehilangan kemampuan untuk melihat guratan luka di wajah ayahnya sendiri. Aku berjalan menuju kamar baruku dengan memeluk foto istriku erat-erat. Setiap langkah di atas lantai marmer ini terasa seperti menginjak bara. Aku baru sadar bahwa ketika harta berpindah tangan, martabat pun seringkali ikut terampas. Aku hanyalah seorang penyewa di rumah yang kubangun dengan tetesan darah dan air mata. Aku adalah tamu yang kehadirannya mulai dianggap mengganggu pemandangan indah di istana yang kubelikan untuk mereka. Di dalam kamar belakang yang sempit itu, aku duduk di atas kasur tipis yang menebarkan bau apak. Aku menatap langit-langit yang berjamur, menyadari bahwa janji tentang masa tua yang indah hanyalah fatamorgana di tengah padang pasir keangkuhan. Aku masih berusaha ikhlas, meski hatiku mulai bertanya-tanya. Apakah ini balasan untuk seorang ayah yang memberikan segalanya? Di ruangan yang sempit ini, yang mereka sebut kamar, namun jiwaku menyebutnya pengasingan, aku belajar mengecap rasa sepi yang paling purba. Dinding-dindingnya dingin dan mengelupas, seolah ikut menangisi nasib pemilik rumah yang kini terbuang di sudut rumahnya sendiri. Tak ada jendela besar untuk melihat matahari terbit,
Hanya ada ventilasi kecil berjeruji besi yang membiarkan debu masuk tanpa permisi, hinggap di atas rambutku yang kian memutih. Setiap pagi, aku terbangun bukan oleh aroma kopi atau sapaan hangat, melainkan oleh bunyi gembok yang dibuka kasar dari luar. Aku merasa seperti burung tua di dalam sangkar karatan yang hanya dibutuhkan saat mereka ingin merasa sebagai orang baik. Sandra seringkali hanya meletakkan sepiring makanan di atas meja kayu yang pincang tanpa menatap mataku sedikit pun. Seringkali, apa yang ada di piring itu hanyalah sisa-sisa catering dari acara pesta yang mereka gelar di ruang depan. Atau yang paling menyayat hati, sebungkus mie instan yang bahkan tidak dimasak dengan air panas. Hanya diremukkan, seolah gigiku yang sudah rapuh ini masih mampu menghancurkan kerasnya keangguhan mereka. "Ayah, jangan terlalu banyak keluar," ucap Reno suatu sore saat aku mencoba duduk di beranda belakang untuk sekadar menghirup udara segar. Ada teman-teman kantorku yang datang. Sandra merasa malu kalau mereka melihat ayah dengan pakaian seperti itu. "Tolong, jaga wibawa kami." Wibawa. Kata itu terasa begitu asing di telingaku. Aku menunduk, menatap baju koko usangku yang sudah menipis warnanya. Apakah aku telah menjadi aib bagi darah dagingku sendiri? Aku yang mengajarinya berjalan, kini dilarang berjalan di tanahku sendiri. Aku yang mengajarinya berbicara, kini diminta untuk diam 1000 bahasa. Air mataku jatuh tanpa suara, membasahi lantai semen yang berdebu. Aku tak ingin ia melihatku menangis, bukan karena aku kuat, tapi karena aku tak ingin menambah beban di pundaknya yang kini terasa begitu berat oleh kesombongan. Di tengah kesunyian yang mencekam ini, pikiranku sering melayang pada Dira, anak perempuanku itu, yang hidupnya pas-pasan di pinggiran kota, sering menelepon sekadar menanyakan apakah aku sudah makan. Aku selalu berbohong padanya. Aku katakan bahwa Reno menjagaku dengan sangat baik, bahwa aku makan makanan yang lezat dan tidur di kasur yang empuk. Aku tidak ingin tangan lembut Dira ikut terluka oleh duri yang sedang kusembunyikan di dalam dadaku. Biarlah hanya aku yang menanggung perih ini. Karena bagi seorang ayah, kehancuran hatinya jauh lebih ringan daripada melihat anak-anaknya saling membenci. Malam-malam di gudang belakang ini terasa begitu panjang. Suara tawa dari ruang tengah terdengar samar-samar, seperti musik dari dunia lain yang tak lagi bisa kugapai. Aku memeluk bantal yang sudah hapek, mencari sisa-sisa kehangatan kenangan masa lalu untuk menenangkan gemetar di tubuhku. Di balik kegelapan ini, aku hanya bisa bersandar pada doa. Ya Tuhan, bisikku dalam rintihan yang paling dalam, lembutkanlah hati mereka. Jika memang ini jalan pengabdianku, biarlah aku melaluinya tanpa rasa benci. Namun, di kedalaman malam yang paling sunyi, aku menyadari bahwa cinta yang buta terkadang membuat kita lupa bahwa anak yang kita besarkan dengan hati bisa saja tumbuh menjadi orang asing yang tak lagi mengenali detak jantung ayahnya. Kesadaran itu menghantamku lebih keras dari sekadar rasa dingin yang meresap ke dalam tulang-tulang tuaku. Pagi ini, matahari tampak enggan menampakkan sinarnya, seolah langit tahu bahwa di bawah atap yang megah ini ada sebuah hati yang sedang perlahan-lahan hancur menjadi serpihan kecil yang tak lagi bermakna. Aku terbangun dengan perut yang melilit, sebuah rasa lapar yang kini menjadi kawan karibku setiap hari. Dari celah pintu gudang, aku mencium aroma harum nasi goreng yang gurih dan mentega yang meleleh. Aroma yang mengingatkanku pada masa-masa ketika aku masih memegang kendali atas meja makan itu. Dengan langkah perlahan dan tangan yang gemetar memegang dinding, aku memberanikan diri menuju dapur. Aku hanya ingin seteguk air hangat untuk membasahi tenggorokanku yang kering. Di meja makan,
aku melihat sebuah perjamuan yang luar biasa. Berbagai hidangan tertata rapi, siap menyambut tamu-tamu istimewa yang mereka bicarakan kemarin. Reno dan Sandra tampak serasi dalam pakaian terbaik mereka. Tertawa kecil sambil menatap piring-piring porselen yang berkilau. Reno, panggilku sangat pelan, hampir menyerupai bisikan angin. Tawa mereka terhenti seketika. Sandra meletakkan sendok peraknya dengan denting yang keras. Sementara Reno menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Sebuah campuran antara rasa kesal dan malu. Ayah, kenapa keluar? Bukankah aku sudah bilang ada tamu penting yang akan datang? Suara Reno terdengar seperti guntur di pagi yang tenang. Pakaian ayah, baunya, tolonglah ya. Mengertilah posisi kami sekarang. Aku menunduk, menatap jemari kakiku yang mulai mengeriput. Aku tidak meminta harta mereka. Aku hanya merindukan sedikit pengakuan bahwa aku masih ada. Ayah hanya haus, nak. Ayah tidak akan lama. Sandra menghela napas panjang. Sebuah helaan napas yang penuh dengan rasa muak. Ia mengambil sebuah piring plastik kecil, menyendokkan sedikit nasi yang sudah mendingin, dan meletakkannya di pinggir wastafel, jauh dari meja makan yang indah itu. Makan di belakang saja ya, jangan di sini. Kami tidak ingin tamu-tamu kehilangan selera makan karena melihat orang tua yang tidak terurus. Piring plastik itu seolah menjadi simbol betapa murahnya harga diriku di mata mereka. Aku mengambilnya dengan kepala tertunduk, tak sanggup melihat mata anakku sendiri. Di dalam nasi itu tak ada rasa kasih sayang. Yang ada hanyalah sisa-sisa dari apa yang tak mereka inginkan. Aku kembali ke gudang, duduk di tepian kasur apek, dan menatap nasi dingin itu dengan mata yang berkaca-kaca. Setiap suapan yang masuk ke mulutku terasa seperti menelan kerikil tajam. Air mataku jatuh, satu demi satu, membasahi nasi yang hambar itu. Inilah perjamuan air mataku. Sebuah pesta kesedihan yang kurayakan sendirian di ruang gelap yang pengap. Aku teringat bagaimana dulu aku menyuapi Reno dengan penuh kesabaran saat ia sakit. Meniup setiap sendok buburnya agar tidak kepanasan. Kini, di saat aku merapuh, ia bahkan tak sanggup berbagi ruang udara denganku. Aku menutup mata, mencoba mencari wajah mendiang istriku dalam kegelapan. Aku ingin mengadu, namun aku takut ia akan sedih di sana. Aku hanya bisa memeluk piring plastik itu, meratapi betapa kesuksesan anakku telah membangun tembok yang begitu tinggi, hingga kasih sayangku tak lagi sanggup melompatinya. Di rumah ini, aku memang bukan lagi seorang ayah. Aku hanyalah bayangan masa lalu yang mereka harap bisa segera hilang di telan waktu. Hari-hari berlalu seperti tetesan air di atas batu, pelan namun pasti melubangi sisa-sisa ketabahanku. Namun, rasa sakit yang kurasakan selama ini ternyata belumlah mencapai puncaknya, hingga pagi itu, saat aku tak sengaja menemukan selembar kertas di tumpukan sampah dekat pintu belakang. Sebuah dokumen yang membuat duniaku yang sudah redup menjadi gelap gulita. Itu adalah surat perjanjian jual beli tanah. Sebidang tanah kecil di pinggir desa, satu-satunya harta yang sengaja kusisihkan, bukan untuk kemewahan, melainkan sebagai tempatku nanti berbaring di samping nisan ibunya. Tanah itu adalah janji terakhirku pada almarhumah istriku, bahwa kami akan kembali bersama dalam pelukan bumi yang sama. Namun di sana, di atas kertas itu, kulihat tanda tanganku tertera dengan sangat rapi. Padahal, aku tak pernah memegang pena untuk tanah itu. Tanganku gemetar, jantungku berdegup kencang seperti genderang perang yang bertalu-talu di dalam rongga dada yang ringkih. Reno, Sandra. Aku memanggil mereka dengan suara yang pecah, menyeret langkahku menuju ruang tengah dengan sisa tenaga yang kumiliki. Mereka sedang duduk bersantai, dikelilingi oleh majalah otomotif dan brosur mobil mewah yang mengkilap. Saat melihat kertas di tanganku, wajah Sandra berubah pucat sesaat, namun dengan cepat ia memasang topeng keangkuhan yang biasa ia kenakan. "Kenapa ayah menggeledah sampah? Itu tidak sopan," ucap Sandra dingin.
seolah-olah tindakanku lebih buruk daripada pengkhianatan yang ia lakukan. "Ini tanah untuk makam ibumu, Reno," bisikku. Air mata mulai menggenang, mengaburkan pandanganku. "Kenapa ada tanda tangan ayah di sini? Ayah tidak pernah menjualnya. Ayah ingin pulang ke sana jika saatnya tiba." Reno berdiri. Ia tidak menatap mataku. Ia justru berjalan menuju jendela besar, memunggungi lelaki tua yang telah memberinya nyawa. "Tanah itu tidak menghasilkan apa-apa ya, hanya ditumbuhi semak belukar. Kami butuh modal untuk mengganti mobil yang sudah mulai lama." Sandra benar, aset yang mati lebih baik diubah menjadi sesuatu yang berguna untuk masa depan kami. "Tapi itu rumah masa depan ayah, Nak." Suaraku tercekat di tenggorokan. Kalian sudah mengambil rumah ini, mengambil uang pensiun ayah. Sekarang kalian juga mencuri tempat istirahat terakhir ayah. Cukup ya, jangan dramatis. Bentak Reno tiba-tiba. Suaranya menggelegar, meruntuhkan langit-langit hatiku. Ayah sudah memberikan semuanya pada kami. Jadi anggap saja itu bagian dari paket pengabdian ayah. Lagi pula, siapa yang akan mengurus makam di desa terpencil seperti itu? Lebih baik uangnya kami pakai untuk kenyamanan kami di sini. Aku terhuyung, seolah ada tangan tak kasat mata yang menghantam dadaku dengan gada besi. Bukan hilangnya tanah itu yang membuatku hancur, melainkan fakta bahwa anakku sendiri telah menganggap tanda tanganku, keberadaanku, hanya sebagai alat yang bisa dipalsukan demi seonggok besi mengkilap. Aku merasa seperti pohon tua yang akarnya telah dicabut paksa, dibiarkan tumbang tanpa ada satupun dahan yang bersedia menopang. Aku kembali ke gudang belakang dengan langkah yang tak lagi memiliki arah. Di sana, aku bersujud di atas lantai yang dingin, memohon pada Tuhan agar memberikan sedikit ruang bagi rasa sakit ini, supaya tidak meledakkan dadaku. Cinta yang kuberikan tanpa pamrih, kini dibalas dengan pengkhianatan yang paling perih. Aku baru menyadari, bagi mereka, aku bukan lagi seorang manusia. Aku hanyalah sebuah hambatan yang harus disingkirkan setelah semua sarinya habis diperas. Luka di hatiku kini telah menjadi nanah yang membiru, berdenyut setiap kali aku melihat Reno dan Sandra tertawa di balik pintu kaca yang memisahkan dunia kami. Puncaknya terjadi di suatu sore yang mendung, saat rintik hujan mulai mengetuk atap gudang dengan nada yang muram, seolah alam sedang bersiap mengiringi sebuah perpisahan yang menyayat. Aku mendengar suara deru mesin mobil baru di halaman depan, hasil dari penjualan tanah masa depanku. Dengan hati yang remuk, aku mencoba keluar untuk sekadar melihat apa yang telah menggantikan tempat peristirahatan terakhirku bersama mendiang istriku. Namun, saat aku baru saja menginjakkan kaki di lantai ruang tengah, Sandra menjerit kecil, seolah melihat sesuatu yang menjijikan. "Reno, lihat ini, lantainya kotor lagi," teriaknya sambil menunjuk jejak kakiku yang kurus. "Ayah, berapa kali aku bilang jangan masuk ke sini dengan kaki kotor itu. Kami baru saja memasang karpet mahal." Aku terpaku, menatap kakiku sendiri yang memang tak beralas. Ayah hanya ingin melihat mobil itu, Reno. Ayah hanya ingin tahu apa yang lebih berharga dari janji ayah pada ibumu. Reno berjalan mendekat, wajahnya merah padam. Tak ada lagi sisa-sisa kelembutan dari anak yang dulu selalu minta dipangku sebelum tidur. "Ayah tidak tahu diri," bentaknya. Suaranya menggelegar melebihi guntur di luar. "Kami sudah memberimu tumpangan, memberi makan, tapi ayah terus-menerus mengeluh tentang tanah yang sudah jadi semak itu. Ayah itu beban, tahu tidak? Hanya beban yang menghambat kebahagiaan kami." Kata-kata itu, beban yang tidak tahu diri, menghujam tepat di jantungku. Aku mencoba membela diri, mencoba meraih lengan anakku agar ia sadar siapa yang sedang ia sakiti. Namun Reno justru menyentak tanganku dengan kasar. Ia mendorong bahuku hingga aku kehilangan keseimbangan. Tubuh tuaku yang ringkih terjerembab ke lantai. Keningku membentur kaki meja kayu jati yang keras. Duniaku berputar. Dalam posisi tersungkur, aku melihat Reno berdiri tegak di atasku, menatapku bukan dengan rasa penyesalan, melainkan dengan kejengkelan yang mendalam. Sandra berdiri di belakangnya, melipat tangan dengan tatapan dingin yang seolah mengatakan bahwa aku memang layak berada di bawah sana. Mulai sekarang,
Tetaplah di gudang itu jika ayah tidak bisa menjaga sikap. Ucap Reno final sebelum melangkah pergi meninggalkanku yang masih tergeletak di lantai dingin. Aku terdiam dalam posisi sujud yang terpaksa. Tidak ada luka fisik yang mengeluarkan air merah. Namun di dalam dadaku, sesuatu telah patah dan tak akan pernah bisa tersambung lagi. Rasa ikhlas yang selama ini kupelihara telah mencapai batasnya. Aku menangis. Bukan karena rasa sakit di keningku, tapi karena aku menyadari bahwa rumah yang kubangun dengan kasih sayang ini telah berubah menjadi penjara yang penuh dengan kebencian. Malam itu, di bawah temaram lampu gudang yang berkedip, aku mengemasi satu-satunya pakaian yang tersisa di dalam buntalan kain usang. Aku memeluk foto istriku erat-erat. Aku tidak butuh rumah mewah ini. Aku tidak butuh harta yang kini terasa beracun. Aku memilih untuk pergi, membawa martabatku yang tersisa, meski harus melangkah dengan kaki telanjang di bawah guyuran hujan yang mulai menderas. Aku lebih baik mati kedinginan di bawah langit Tuhan daripada hidup dalam kehinaan di tangan anak kandungku sendiri. Keputusan itu mengkristal dalam dadaku, sekeras karang yang dihantam ombak tanpa henti. Namun, sebelum kaki ini benar-benar melangkah melewati gerbang besi yang kini terasa seperti jeruji penjara, aku kembali ke sudut gudang untuk mengambil kantong plastik usang berisi sisa-sisa kenangan. Di sanalah, di balik tumbukan koran lama yang lembab, aku menemukan sebuah map coklat yang selama ini tersembunyi. Sebuah rahasia yang Reno dan Sandra pikir telah terkubur bersama kepasrahanku. Dengan tangan gemetar di bawah cahaya lampu yang temaram, aku membuka lembar demi lembar kertas di dalamnya. Hatiku mencelos. Bukan hanya tanah makam itu yang mereka rampas, melainkan seluruh sisa hidupku. Di sana tertera rincian penarikan uang pensiunanku setiap bulan yang dilakukan secara sistematis. Mereka tidak hanya memalsukan tanda tanganku untuk satu bidang tanah, tapi mereka telah menjadikan namaku sebagai mesin uang untuk menutupi utang-utang gaya hidup mereka yang gelap. Ada catatan tunggakan kartu kredit atas namaku yang nilainya membuat kepalaku berdenyut hebat. Jadi, selama ini mereka tidak hanya malu memilikiku, tapi mereka juga sedang memakan dagingku pelan-pelan, bisikku pada kesunyian malam. Logikaku memerintahkanku untuk marah, untuk berteriak di depan wajah Reno dan menuntut keadilan. Namun, hatiku yang masih menyisakan serpihan kasih seorang ayah, merasa bimbang. Jika aku membuka ini ke hadapan hukum, aku akan menjebloskan anak sulungku sendiri ke dalam kegelapan yang lebih pekat dari gudang ini. Aku terduduk di lantai semen yang kasar, memeluk map itu seperti memeluk duri. Rasa ragu menyergapku, antara martabat sebagai manusia yang dizolimi, atau belas kasih seorang ayah yang tak ingin melihat anaknya hancur. Lalu, mataku tertuju pada sebuah foto kecil yang terselip di antara dokumen-dokumen itu. Foto masa kecil Reno saat ia belajar bersepeda. Di sana, aku sedang memegangi punggungnya agar ia tidak terjatuh. Air mataku menetes tepat di atas wajah Reno kecil di foto itu. Aku yang dulu menjaganya agar tidak jatuh, kini justru didorong hingga tersungkur oleh tangan yang sama. Kebimbangan itu perlahan sirna, digantikan oleh kegetiran yang murni. Memberi maaf terus-menerus bukanlah bentuk kasih sayang, melainkan pembiaran atas sebuah dosa yang akan menghancurkan mereka juga pada akhirnya. Suara tawa Sandra kembali terdengar dari kejauhan, kontras dengan gemuruh petir yang mulai menyambar di luar sana. Tawa itu seolah mengejek setiap tetes keringat yang pernah kukeluarkan untuk kebahagiaan mereka. Aku menyadari bahwa diamku selama ini tidak membuat mereka sadar, justru membuat mereka semakin buta. Hati ini terlalu lelah untuk terus bertarung dalam sunyi. Aku memasukkan map coklat itu ke dalam buntalan kainku. Biarlah kertas-kertas ini menjadi saksi bisu di perjalananku nanti. Aku melangkah keluar dari gudang, menyusuri lorong samping rumah agar tidak terlihat. Setiap langkah terasa begitu berat, seolah bumi sedang menahan kakiku untuk tidak pergi. Namun saat aku sampai di ambang pintu keluar, aku tidak menoleh lagi. Rumah mewah itu kini hanya nampak seperti nisan besar bagi cintaku yang telah mati. Aku berjalan menembus tirai hujan, dengan kaki telanjang dan hati yang hancur, mencari sisa-sisa kehangatan di tempat yang paling asing sekalipun. Dinginnya air langit mulai meresap ke dalam pori-pori kulitku yang tipis, menyatu dengan air mata yang mengalir tanpa permisi.
Setiap langkah kaki di atas aspal kasar yang basah terasa seperti duka yang dipahat secara permanen. Di bawah sorot lampu jalan yang remang-remang, aku melihat bayanganku sendiri, rapuh, membungkuk, dan sendirian. Aku adalah seorang pengelana di tanah yang dulu kusebut sebagai rumah. Langkahku terhenti di depan sebuah warung makan yang sudah tutup. Aku berteduh di bawah emperannya yang sempit, mencoba memeluk tubuhku yang mulai menggigil hebat. Dalam kedinginan yang menggigit ini, wajah Dira, putri bungsuku, tiba-tiba muncul dengan begitu jernih dalam ingatan. Dira, anak perempuan yang dulu sering kupinggirkan hanya karena suaminya seorang sopir biasa. Dira, yang setiap kali datang berkunjung selalu membawakanku makanan kesukaanku, meski aku seringkali menerimanya dengan dingin karena pikiranku hanya tertuju pada kesuksesan Reno. Ayah, kenapa Dira terasa begitu dekat sekarang? Bisikku pada angin malam. Aku teringat setahun yang lalu, saat Dira memintaku tinggal bersamanya di rumah kontrakannya yang kecil. Waktu itu aku menolak dengan sombong, mengatakan bahwa aku lebih baik tinggal di rumah mewah Reno yang penuh fasilitas. Aku lebih memilih tembok marmer yang dingin, daripada pelukan tulus dari sebuah rumah yang atapnya bocor, namun hatinya penuh syukur. Betapa bodohnya aku, seorang ayah yang tertipu oleh kemilau harta dan mengabaikan ketulusan permata. Aku merogoh kantong bajuku, mencari ponsel lama yang layarnya sudah retak. Dengan jemari yang kaku karena kedinginan, aku mencoba menyalakannya. Aku hanya ingin mendengar suaranya, atau sekedar mengirimkan pesan singkat bahwa ayahnya sedang kedinginan di tepi jalan. Namun, layar itu tetap gelap. Daya hidupnya sudah habis, sama seperti daya hidup dalam ragaku yang seolah kian memudar. Aku hanya bisa menatap langit yang kelam, mengirimkan sepucuk doa melalui hembusan nafas yang mulai tersengal. Ya Tuhan, jika Engkau masih memberiku kesempatan untuk memeluk satu saja dari anakku yang tulus, pertemukanlah aku dengan Dira. Rintihku dalam sujud yang gemetar di atas lantai semen. Aku merasa seperti selembar daun kering yang dilepaskan pohonnya. Tidak tahu akan dibawa kemana oleh angin, namun hanya bisa berharap ia akan jatuh di atas tanah yang lembut, bukan di atas tumpukan sampah. Malam semakin larut, dan hujan berubah menjadi gerimis tipis yang menyesakkan. Kepalaku terasa sangat berat, dan penglihatanku mulai kabur oleh kabut kelelahan. Di tengah kesadaran yang mulai menipis, aku membayangkan Dira sedang tersenyum padaku, menyodorkan segelas teh hangat dan menyelimutiku dengan cinta yang tak pernah meminta syarat. Aku memejamkan mata, membiarkan tubuhku bersandar pada tiang kayu yang rapuh, berharap esok pagi matahari akan membawaku pulang ke pelukan yang seharusnya tak pernah kutinggalkan. Namun, sebelum kantuk yang perih itu benar-benar menenggelamkan kesadaranku, suara bising mobil yang sangat kukenali berhenti tepat di depan tempatku berteduh. Lampu sorotnya yang tajam menusuk mataku, memaksaku untuk kembali terjaga dalam kenyataan yang lebih dingin dari air hujan. Itu adalah mobil baru Reno. Sandra turun dari pintu penumpang dengan payung yang lebar. Wajahnya tampak gusar, bukan karena mengkhawatirkan keselamatanku, melainkan karena rasa malu yang belum usai. Mereka ternyata mencariku hanya karena Reno takut para tetangga akan berbisik-bisik jika melihat seorang lelaki tua pergi dengan kaki telanjang dari rumah mewahnya di tengah malam. "Ayah, apa yang ayah lakukan? Cepat naik ke mobil!" bentak Sandra sambil menarik lenganku secara paksa. Tetangga sebelah mulai bertanya-tanya, apa ayah sengaja ingin menjatuhkan nama baik Reno? Setelah semua yang kami berikan, beginikah cara ayah membalas budi? Ayah benar-benar ingin terlihat seperti pengemis agar orang-orang mengasihani ayah? Aku menatap wajahnya yang tertutup riasan mahal itu. Hinaan itu kini tak lagi terasa seperti tusukan, melainkan
seperti hantaman palu yang menghancurkan sisa-sisa harga diriku. Ayah tidak butuh harta kalian, Sandra. Ayah hanya ingin sedikit rasa hormat. Bisikku dengan suara yang hilang timbul di tiup angin. Hormat? Hormat itu untuk orang yang berguna ya? Sandra membalas dengan tawa getir yang menyayat. Ayah itu beban. Ayah hanyalah benda tua yang memenuhi gudang kami. Jika ayah terus bertingkah seperti ini, kami tidak akan ragu-ragu mengirim ayah ke panti jompo terjauh agar kami bisa hidup tenang tanpa drama setiap hari. Reno yang duduk di balik kemudi hanya diam, menatap lurus ke depan seolah aku adalah noda di kaca mobilnya yang harus segera dibersihkan. Tak ada pembelaan, tak ada pelukan. Di saat itu, aku menyadari bahwa puncak kepahitan bukanlah saat hartaku habis dirampas, melainkan saat aku menyadari bahwa anak yang kulahirkan dan kubesarkan menganggap keberadaanku di dunia ini adalah sebuah kesalahan estetika dalam hidup indahnya. Aku melepaskan cengkraman tangan Sandra dengan sisa tenaga yang kumiliki. Jangan panggil aku pengemis, karena aku tidak pernah meminta-minta darimu. Aku pergi karena rumah itu sudah kehilangan jiwanya. Aku berbalik, mengabaikan teriakan Sandra yang semakin melengking memaki hujan. Aku terus berjalan, meski kakiku mulai bergetar hebat dan dadaku terasa sesak. Setiap makian yang ia lontarkan menjadi bahan bakar bagi kakiku untuk terus menjauh. Aku tidak akan kembali. Aku lebih baik hilang dalam kesunyian malam daripada kembali ke rumah yang menganggap kasih sayang sebagai beban keuangan. Hinaan mereka adalah tanda titik terakhir bagi pengabdianku pada Reno. Aku membiarkan diriku basah kuyup, membiarkan badai menghapus jejak air mataku. Di kejauhan, sayup-sayup terdengar suara azan subuh yang memanggil dari sebuah masjid kecil. Suara itu terasa seperti tangan Tuhan yang melambai, mengajakku untuk bersujud terakhir kalinya sebelum raga ini benar-benar menyerah pada waktu. Dengan sisa-sisa napas yang terasa seperti potongan kaca di kerongkongan, aku menyeret langkah menuju sumber suara itu. Sebuah masjid kecil dengan cat yang sudah mengelupas, namun memancarkan cahaya yang begitu tenang di sela-sela rintik hujan yang mulai mereda. Di sanalah, di atas ubin teras yang dingin, aku terduduk lemas. Tubuhku tak lagi sanggup berdiri. Ia seolah memprotes segala beban batin yang kupikul selama ini. Aku duduk termenung, menatap kaki telanjangku yang kini penuh dengan luka gores dan kotoran jalanan. Perutku berbunyi, perihnya melilit seperti ular yang lapar. Namun rasa lapar itu tak sebanding dengan kekosongan yang menganga di dalam dadaku. Aku menutup mata, membiarkan kepalaku bersandar pada pilar masjid. Dalam kegelapan yang kupaksakan, aku hanya bisa berbisik. Ya Allah, jika memang ini saatnya aku pulang ke sisimu, biarkanlah aku pergi tanpa membawa rasa benci pada anak-anakku. Ayah? Sebuah suara lembut yang sudah sangat lama tidak kudengar secara nyata memecah kesunyian subuh itu. Aku mengira itu hanya halusinasiku. Sebuah mimpi indah di tengah penderitaan yang nyata. Namun, aroma minyak telon dan bedak bayi yang samar, aroma yang selalu identik dengan putri bungsuku, mulai merasuk ke indera penciumanku. Aku membuka mata perlahan. Di hadapanku, berdiri seorang wanita dengan mukena putih yang sedikit basah di bagian bawahnya. Matanya yang bulat kini membelalak, lalu dalam sekejap tertutup oleh kabut air mata yang meluap. Ayah? Benarkah ini ayah? Suaranya pecah, berubah menjadi isakan yang memilukan. Dira berlutut di depanku. Ia tidak peduli dengan bajuku yang basah kuyup, tidak peduli dengan bau apek dari gudang yang masih menempel, dan tidak peduli dengan kakiku yang kotor. Ia langsung merengkuh tubuhku yang ringkih ke dalam pelukannya. Tangisnya pecah di bahuku, sebuah tangisan yang lebih menyakitkan daripada makian Sandra. Kenapa ayah di sini? Kenapa ayah seperti ini?
Mana Reno? Mana rumah besar itu? Rentetan pertanyaannya hanya kujawab dengan gelengan kepala yang lemah. Aku tak sanggup berkata-kata. Lidahku keluh, terkunci oleh rasa malu dan haru yang bercampur aduk. Dira menyentuh keningku yang bengkak akibat dorongan Reno tempo hari. Jemarinya gemetar saat merasakan panas tubuhku yang mulai meninggi. Ayah, maafkan Dira. Maafkan Dira yang tidak tahu ayah menderita. Belakangnya, suaminya, sang sopir yang dulu sering kuanggap sebelah mata, datang membawa payung. Ia segera melepas jaketnya dan menyelimuti tubuhku dengan penuh hormat. Mari ya, kita pulang. Rumah kami memang kecil, tapi tidak akan ada yang membiarkan ayah tidur di lantai. Saat itu, aku menyadari bahwa gerbang yang selama ini kucari bukanlah gerbang rumah mewah yang terbuat dari besi tempah, melainkan gerbang hati yang penuh dengan ketulusan. Di depan masjid itu, dipelukan anak yang pernah kusia-siakan, aku merasakan kembali detak jantungku yang sempat hilang. Langkah terakhirku sebagai orang asing, dan langkah pertamaku untuk kembali menjadi seorang ayah yang dihargai. Harta mungkin telah membuat Reno buta, namun cinta telah membuat Dira memiliki mata yang paling indah di dunia. Di balik bening matanya, aku melihat pantulan diriku yang bukan lagi sebagai lelaki pecundang, melainkan sebagai seorang ayah yang tetap dicintai meski tak lagi memiliki apa-apa. Dira dan suaminya membimbingku masuk ke dalam mobil tua mereka yang mesinnya terbatuk-batuk, namun kehangatan di dalamnya jauh melampaui kemewahan sedan terbaru milik Reno. Sepanjang perjalanan menuju rumah kecil mereka, Dira tak melepaskan genggaman tangannya dari jemariku yang kasar, seolah ia takut jika ia melepasnya sedetik saja, aku akan menguap menjadi asap dan hilang selamanya. Sesampainya di rumah kontrakan mereka yang sempit di pinggiran kota, aroma teh melati dan keikhlasan menyambutku. Tak ada lantai marmer yang dingin, hanya ubin semen yang ditutup karbet plastik bergambar bunga-bunga sederhana. Namun, saat tubuhku dibaringkan di atas kasur busa yang empuk dan harum karena baru dijemur, aku merasa seolah sedang berbaring di atas awan. "Minum ini dulu ya, pelan-pelan," bisik Dira, sambil menyodorkan segelas air hangat. Aku meminumnya, dan setiap tegukannya terasa seperti membasuh luka-luka yang menganga di tenggorokanku. Namun, kedamaian itu terusik saat buntalan kain usangku terbuka, dan map coklat berisi surat-surat berkhianat itu terjatuh ke lantai. Suami Dira memungutnya, dan saat matanya membaca lembar demi lembar dokumen pemalsuan itu, wajahnya yang biasanya tenang berubah menjadi tegang. Dira pun ikut membaca, dan seketika itu juga, tangisnya yang tadinya reda kembali meledak. Namun kali ini bercampur dengan amarah yang tak tertahankan. Ayah, jadi selama ini mereka tidak hanya mengabaikan ayah, mereka mencuri hak ayah. Mereka menjual tanah makam ibu. Suara Dira bergetar hebat. Tangannya meremas pinggiran mukena yang masih dikenakannya. Aku hanya bisa menunduk, menatap jemari kakiku yang kini telah dibersihkan oleh Dira. "Sudahlah nak, ayah sudah mengikhlaskannya. Ayah tidak ingin melihat kalian bertengkar karena harta yang fana." "Ini bukan soal harta ya," seru Dira dengan ketegasan yang tak pernah kulihat sebelumnya. "Ini soal martabat ayah. Ini soal kezoliman yang tidak boleh dibiarkan." Bagaimana mungkin Reno bisa tidur nyenyak di atas kasur mewah, sementara ayah tidur di gudang, karena uang pensiun ayah dipakai untuk cicilan mobilnya? Suami Dira berlutut di sampingku, menatapku dengan tatapan seorang anak kepada ayahnya. "Yah, saya mungkin hanya seorang sopir. Saya tidak punya kekuasaan besar, tapi saya punya teman-teman di jalanan. Saya punya kebenaran di tangan saya. Kita tidak bisa membiarkan kejahatan ini bersembunyi di balik dinding rumah mewah itu. Kita harus membawa ini ke hadapan hukum." Hatiku bimbang. Logikaku tahu mereka benar, namun naluri seorang ayah masih membisikkan doa untuk keselamatan Reno. Namun saat aku melihat bekas lebam di keningku melalui cermin kecil di dinding rumah Dira, aku menyadari bahwa membiarkan Reno terus berada di jalannya yang sesat adalah bentuk kegagalanku yang paling nyata sebagai orang tua. Luka ini harus disembuhkan, meski melalui pisau keadilan yang tajam. Malam itu, di bawah atap seng yang sesekali berbunyi karena sisa air hujan, kami duduk melingkar.
sebuah keputusan besar mulai diambil, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menegakkan kembali tiang-tiang kehormatan yang telah dirubuhkan oleh keangkuhan. Aku menyadari, perjuangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Bukan di atas sajadah masjid tadi subuh, melainkan di atas meja kebenaran yang akan membuka semua tabir kepalsuan. Di rumah kecil Dira, lampu neon yang terkadang berkedip menjadi saksi bisu bagaimana sebuah rencana disusun bukan dengan amarah yang meledak-ledak, melainkan dengan ketenangan yang menghanyutkan. Suami Dira, Bayu, mengeluarkan sebuah ponsel tua namun fungsional. Ia mulai menghubungi beberapa rekan yang ia kenal, orang-orang kecil dengan hati besar yang mengerti arti sebuah penindasan. Ayah tidak perlu takut, bisik Bayu sambil meletakkan tangannya di atas bahuku yang masih terasa kaku. Hukum mungkin seringkali tampak tumpul bagi mereka yang berduit, tapi kebenaran memiliki jalannya sendiri untuk bersinar. Kita akan mencari bantuan hukum yang tulus. Keesokan harinya, tekanan mulai datang. Entah bagaimana Reno mengetahui keberadaanku. Sebuah mobil hitam mengkilap berhenti di depan kontrakan Dira yang bersahaja. Reno turun, bukan untuk bersimpuh memohon ampun, melainkan untuk membawa badai keangkuhan yang lebih besar. Ia berdiri di ambang pintu yang bahkan kepalanya hampir menyentuh kusen kayu yang sudah lapuk itu. "Dira, kembalikan ayah sekarang," teriak Reno tanpa salam. "Jangan mencoba mencari panggung dengan membawa ayah ke sini. Kau hanya ingin memeras kami, kan? Kau ingin bagian dari warisan yang sudah menjadi milikku." Dira berdiri tegak, menghalangi pandangan Reno dariku. Tubuhnya yang mungil tampak begitu kokoh, lebih kokoh dari tembok beton rumah mewah Reno. "Harta? Sejak kapan kau peduli pada harta saat ayah dibelarkan kelaparan di gudang, Reno? Ayah tidak akan kembali ke sana. Ayah adalah manusia, bukan barang rongsokan yang bisa kau simpan atau kau buang sesukamu. Jangan sok suci," timpang Sandra yang muncul dari belakang Reno. Wajahnya tertutup kacamata hitam besar. "Ayah itu sudah pikun. Dokumen-dokumen itu sah secara hukum. Jika kalian berani macam-macam, kami akan menuntut balik atas pencemaran nama baik. Pikirkan nasib suamimu yang hanya sopir itu, Dira." Satu jentikan jari Reno, dia bisa kehilangan pekerjaannya. Mendengar ancaman itu, hatiku mencelos. Aku tidak ingin Dira dan Bayu menderita karenaku. Aku mencoba berdiri, ingin mengatakan bahwa aku akan ikut Reno, asalkan mereka tidak diganggu. Namun, Bayu menatapku dengan gelengan kepala yang mantap. Ia tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung keberanian luar biasa. "Silahkan coba, Mas Reno," ucap Bayu tenang. "Pekerjaan saya mungkin kecil, tapi kehormatan saya tidak bisa dibeli. Kami sudah mendaftarkan pengaduan atas dugaan pemalsuan dokumen dan penelantaran orang tua. Biarlah pengadilan yang memutuskan siapa yang benar." Reno tertegun. Wajahnya yang sombong sesaat menampakkan keraguan. Ia tidak menyangka bahwa orang-orang kecil ini berani melawannya. Ia pergi dengan deru mesin yang kasar, meninggalkan gumpalan asap yang menyesakkan dada. Namun, di dalam rumah ini, udara justru terasa lebih bersih. Aku menatap Dira dan Bayu dengan mata berkaca-kaca. Aku merasa seperti pohon tua yang sedang dilindungi oleh tunas-tunas muda dari hantaman badai. Perang ini bukan lagi tentang rumah atau tanah, tapi tentang mengembalikan cahaya di mata seorang ayah yang hampir padam. Di bawah atap seng ini, aku belajar bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada saldo tabungan, melainkan pada keberanian untuk mengatakan yang benar di depan kezoliman yang berkilau emas. Namun, keberanian itu kini diuji di sebuah ruangan besar dengan pilar-pilar putih yang menjulang tinggi, di mana gema langkah kakiku yang beralaskan sandal jengit terdengar begitu asing. Ruang sidang ini terasa begitu dingin, lebih dingin dari gudang tempatku diasingkan. Namun di sini ada secercah harapan yang menggantung di ujung palu hakim yang bersahaja. Aku duduk di kursi kayu yang keras, dengan Dira yang tak henti-hentinya mengusap punggung tanganku, mencoba menyalurkan kekuatan yang barangkali ia sendiri pun sedang kumpulkan dengan susah payah. Di seberang sana, Reno duduk dengan setelan jas mahal yang tampak begitu kaku di tubuhnya. Ia tak sekalipun menatapku. Matanya hanya terpaku pada ujung sepatunya yang mengkilap, seolah-olah lantai ruangan ini lebih berharga daripada kehadiran ayahnya sendiri. Sandra duduk di sampingnya, masih dengan tatapan angkuh yang seolah merendahkan martabat ruangan suci ini. Saudara saksi, jelaskan dengan jujur,
Apakah saudara menandatangani dokumen pengalihan aset ini dengan kesadaran penuh? Suara hakim ketua memecah keheningan yang menyesakan. Aku menarik napas panjang, mencoba mencari udara di tengah sesak yang menghimpit dada. Tidak, Yang Mulia, bisikku. Suaraku parau, namun tegas. Tangan ini, tangan yang dulu menyuapi dan menuntun langkahnya, tidak pernah sekalipun memegang pena untuk merampas tempat peristirahatan terakhir ibunya. Tanda tangan itu adalah sebuah kebohongan yang dipahat di atas luka saya. Saat itu, pengacara Dira mengeluarkan bukti-bukti yang selama ini tersembunyi. Rekaman video dari kamera keamanan tetangga yang secara tidak sengaja menangkap adegan saat aku didorong hingga tersungkur, serta catatan perbankan yang menunjukkan bagaimana uang pensiunanku mengalir deras untuk membiayai pesta-pesta mewah yang tak pernah kurasakan aromanya. Satu persatu, kebohongan yang mereka bangun dengan rapi mulai terkelupas seperti cat murah yang terpapar panas matahari. Reno mulai tampak gelisah, keringat dingin membasahi dahinya, menghancurkan citra kesuksesan yang selama ini ia banggakan. Keheningan di ruang sidang itu berubah menjadi bisik-bisik yang menghakimi. Aku melihat anak sulungku itu menciut, bukan karena takut kepadaku, tapi karena ia menyadari bahwa dunia kini sedang melihat wajah aslinya. Sebuah wajah yang tersembunyi di balik topeng bakti yang palsu. Ayah, kenapa ayah tega melakukan ini padaku? Tiba-tiba Reno bersuara. Suaranya serak, mencoba mencari belas kasih di saat terakhir. Aku menatapnya dengan rasa pedih yang tak terlukiskan. Bukan ayah yang melakukan ini padamu, Reno. Keserakahanmu lah yang telah menjebakmu ke dalam lubang ini. Ayah hanya ingin kau kembali menjadi manusia, bukan menjadi hamba dari harta yang bisa hilang dalam sekejap mata. Puncak dari konfrontasi itu membuat air mataku luruh. Di balik amarah yang kurasakan, masih ada cinta seorang ayah yang ingin merengkuhnya. Namun keadilan harus tetap tegak, seperti gunung yang tak goyah oleh angin. Ruang sidang itu menjadi saksi bahwa meski seorang ayah bisa memaafkan dengan luasnya samudra, namun hukum tetaplah timbangan yang harus menimbang setiap butir dosa yang dilakukan di atas air mata orang tua. Suasana mendadak hening, seolah waktu berhenti berputar saat hakim ketua mengetukkan palunya sekali. Namun, suaranya bergema seperti petir yang meruntuhkan menara kesombongan yang dibangun Reno selama ini. Keputusan dibacakan, sebuah vonis yang tidak hanya mengembalikan hak-hakku, tetapi juga menelanjangi segala kepalsuan yang selama ini mereka agungkan. Sertifikat rumah, tanah warisan, dan seluruh akses keuangan yang sempat berpindah tangan, kini dinyatakan batal demi hukum. Reno terhuyung di kursinya, wajahnya yang tadi angkuh, kini sepucat kertas yang basah. Ia menatap ke sekeliling, namun tak ada lagi wajah-wajah penuh hormat yang biasa menyembahnya. Yang ada hanyalah tatapan sinis dan bisik-bisik yang menyebutnya sebagai anak durhaka. Tahta yang ia bangun di atas penderitaanku kini runtuh dalam hitungan menit, hancur berkeping-keping menjadi puing-puing penyesalan yang terlambat. Yang Mulia, tolong, saya hanya hilaf. Isak Reno, suaranya terdengar pecah dan memilukan. Namun, Sandra di sampingnya justru memberikan pemandangan yang lebih getir. Alih-alih merangkul suaminya, ia justru menjauh, matanya berkilat penuh amarah karena kemewahan yang ia damba kini menguap seperti embun di bawah terik matahari. Ia tak lagi memedulikan Reno, ia hanya memedulikan dirinya sendiri. Sebuah pembalasan yang paling adil bagi cinta yang hanya didasari oleh harta. Aku berdiri perlahan, dibantu oleh tangan kokoh Bayu dan tangan lembut Dira. Aku berjalan mendekati Reno yang kini tertunduk lesu di kursinya. Untuk sesaat, aku ingin memeluknya, ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, aku menyadari bahwa pelukan itu hanya akan membuatnya terus berlari dari kenyataan. Ia harus merasakan bagaimana rasanya menginjak bumi tanpa alas kaki kemewahan, agar ia tahu betapa kerasnya jalan yang pernah ditempuh ayahnya untuk membesarkannya. Reno, panggilku lirih. Ia mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata yang memerah. Rumah itu akan tetap menjadi milikmu nanti, tapi bukan sekarang. Sekarang, biarkan rumah itu belajar kembali arti dari sebuah keluarga.
Ayah tidak akan membuangmu, tapi ayah harus membiarkanmu belajar bahwa martabat tidak bisa dibeli dengan tanda tangan palsu. Di luar gedung pengadilan, cahaya matahari terasa begitu hangat menyentuh kulitku. Wartawan dan orang-orang asing yang mengikuti kasus ini dari media sosial berkerumun, namun aku tidak butuh sorak-sorai mereka. Aku hanya butuh ketenangan. Reno dan Sandra dibawa pergi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di mata hukum, sementara aku melangkah menuju mobil tua Bayu dengan kepala tegak. Aku telah memenangkan kembali rumahku, namun hatiku tetap terasa berat. Aku tahu, kemenangan ini adalah awal dari sebuah babak baru yang penuh dengan kesunyian yang berbeda. Tahta itu memang telah runtuh, tapi puing-puingnya masih berserakan di dalam hatiku. Aku menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang terasa sedikit asin oleh sisa air mata, menyadari bahwa meski keadilan telah ditegakkan, luka seorang ayah tetaplah sebuah rahasia yang hanya bisa disembuhkan oleh waktu yang tak lagi tersisa banyak. Mobil tua Bayu berhenti tepat di depan gerbang rumah besar itu. Gerbang besi yang dulu tertutup rapat bagiku, kini terbuka lebar. Namun anehnya, tak ada rasa kemenangan yang membuncah di dadaku. Yang tertinggal hanyalah kekosongan yang luas, seluas halaman rumah yang kini tampak tak terurus karena tak ada lagi tawa yang menghuninya. Aku melangkah masuk ke dalam ruang tamu. Lantai marmer yang dulu dipermasalahkan Sandra karena jejak kakiku, kini tetap mengkilap, namun terasa sangat dingin di telapak kakiku. Aku berjalan menyusuri setiap sudut ruangan, menatap dinding-dinding tinggi yang kini hanya memantulkan suara langkah kakiku sendiri. Di mana tawa Reno saat kecil? Di mana aroma masakan istriku yang dulu memenuhi udara? Semuanya telah hilang, berganti dengan keheningan yang menyesakan, seolah rumah ini pun ikut berduka atas keruntuhan hati penghuninya. Ayah, apa ayah ingin istirahat di kamar depan? Tanya Dira lembut, suaranya memecah lamunan yang kelabu. Aku menggeleng pelan, mataku tertuju pada pintu gudang di belakang, tempat aku menghabiskan hari-hari yang paling gelap dalam hidupku. Anehnya, kakiku justru melangkah ke sana. Di ruangan sempit itu, aku melihat piring plastik yang masih tertinggal, juga tumpukan mie instan mentah yang menjadi saksi bisu betapa rendahnya aku di mata anak sulungku. Disinilah aku paling banyak berdoa, dan disinilah aku merasa paling dekat dengan Tuhan. Rumah ini terlalu besar untuk satu orang tua yang sedang menunggu senja, Dira, bisiku, sambil mengusap debu di meja kayu yang pincang itu. Kemewahan ini terasa seperti perhiasan di atas tubuh yang sudah mati. Tak ada artinya jika di meja makan itu tak ada lagi kerukunan. Aku duduk di tepian kasur tempat dibersihkan. Dira berlutut di depanku, menggenggam tanganku dengan erat. Ia tahu bahwa kepulanganku bukan untuk merayakan kemenangan atas Reno, melainkan untuk meratapi hancurnya sebuah keluarga yang susah payah kubangun. Aku memenangkan asetku kembali, namun aku kehilangan putraku. Aku mendapatkan kembali rumahku, namun aku menyadari bahwa rumah yang sesungguhnya telah lama pergi, sejak kasih sayang digantikan oleh angka-angkaan kata si atas. Sore itu aku meminta Dira untuk tetap tinggal bersamaku. Aku tidak ingin lagi tidur di kamar utama yang megah itu. Kamar itu terlalu penuh dengan bayang-bayang pengkhianatan Reno dan Sandra. Aku lebih memilih duduk di beranda belakang, menatap langit yang perlahan berubah jingga. Ada rasa lelah yang luar biasa menjalar di seluruh persendianku. Sebuah kelelahan yang bukan berasal dari raga, melainkan dari jiwa yang telah terlalu lama menahan beban kesedihan. Aku menyadari bahwa setiap sudut rumah ini kini bercerita tentang kepedihan. Kemenangan di meja hijau ternyata tak mampu membeli kembali waktu yang hilang, pun tak mampu menghapus kata-kata tajam yang pernah terlontar. Di tengah kemegahan ini, aku merasa semakin kecil. Aku hanyalah seorang ayah yang sedang menghitung sisa napas, menyadari bahwa akhir dari perjuanganku mungkin bukan tentang tinggal di istana, melainkan tentang menemukan kedamaian sebelum akhirnya aku benar-benar pulang ke rumah yang abadi. Namun, raga ini tampaknya lebih dulu memahami bahasa perpisahan dibandingkan hatiku. Seiring dengan kembalinya kunci rumah ini ke tanganku,
kekuatan di lututku perlahan menguap. Setiap pagi, aku terbangun dengan dada yang terasa kian sempit, seolah-olah seluruh duka yang selama ini kusimpan diam-diam di gudang belakang, kini menuntut ruang untuk meledak. Aku sering duduk termenung di kursi rotan tua, menatap jemari tanganku yang kian gemetar. Dira selalu ada di sana, telaten menyuapiku bubur hangat dan mengusap punggungku dengan minyak kayu putih. Namun rasa hangat itu tak lagi mampu menembus dingin yang sudah terlanjur membeku di dalam tulangku. Aku sering batuk hingga sesak, memanggil nama mendiang istriku dalam igawan tengah malam, merasa seolah ia sudah berdiri di ambang pintu, melambai lembut memintaku menyudahi sandiwara dunia ini. Ayah, minum obatnya dulu ya. Ayah harus kuat. Kita kan baru saja memulai hidup baru. Ucap Dira dengan suara yang dipaksakan ceria, meski aku bisa melihat binar kesedihan yang ia sembunyikan di balik kelopak matanya yang sembab. Aku tersenyum lemah, menyentuh pipi putri bungsuku yang tulus itu. Dira, bunga tidak bisa dipaksa mekar jika musim gugurnya sudah tiba. Ayah sudah melihat kebenaran tegak. Itu sudah cukup untuk menjadi bekal ayah beristirahat. Penyakit ini, para dokter menyebutnya kelelahan kronis dan gangguan jantung. Namun aku tahu, nama aslinya adalah patah hati. Hatiku telah terlalu lama diremukkan oleh tangan yang dulu kuajari cara bersalaman. Meski Reno telah kalah di pengadilan, bayang-bayang wajahnya yang membentakku di bawah rintik hujan terus menghantui setiap pejaman mataku. Aku merindukannya, namun aku juga takut padanya. Sebuah paradoks cinta orang tua yang paling menyakitkan, mencintai darah dagingnya, namun terluka oleh duri yang tumbuh di tubuhnya sendiri. Kondisiku merosot tajam dalam hitungan hari. Pandanganku mulai sering mengabur, membuat langit-langit rumah mewah ini tampak seperti awan-awan kelabu yang siap menumpahkan badai terakhir. Aku tak lagi bisa berjalan ke beranda. Duniamu kini hanya sebatas ranjang putih yang harum deterjen di bawah penjagaan kasih sayang Dira yang tak pernah surut. Di tengah kesunyian malam, aku sering berbisik pada Tuhan, meminta agar sebelum mataku tertutup untuk selamanya, aku diberikan kekuatan untuk memberikan maaf yang paling tulus, agar aku tak membawa beban benci ke liang lahat. Aku menyadari bahwa harta yang kuperjuangkan kembali ini hanyalah tumpukan benda mati. Ia tidak bisa memberikan napas tambahan, tidak bisa menghapus sesak di dada. Di sela-sela kesadaranku yang mulai timbul tenggelam, aku melihat Dira menangis dalam sujudnya di samping tempat tidurku. Aku ingin menghapus air matanya, namun tanganku terasa seberat bongkahan batu. Aku hanya bisa pasrah, membiarkan tubuhku perlahan-lahan menyerah pada waktu, sembari menunggu fajar yang mungkin akan menjadi cahaya terakhir yang kulihat di dunia yang fana ini. Cahaya itu datang tidak melalui celah jendela, melainkan melalui ketukan pintu yang terburu-buru, membawa deru napas yang penuh dengan aroma penyesalan. Di ambang pagi yang masih berkabut, aku mendengar suara langkah kaki yang terseret, melangkah ragu di atas lantai marmer yang dulu ia agungkan. Itu adalah Reno, sosok yang dulu berdiri tegak dengan keangkuhan, kini tampak seperti pohon yang tumbang diterjang badai. Ia masuk ke kamarku dengan pakaian yang tak lagi rapi, wajahnya kusam, dan matanya menyimpan telaga air mata yang pecah saat melihatku terbaring lemah di bawah lilitan selang oksigen. Ia jatuh berlutut di samping ranjangku, merangkak mendekat hingga kepalanya menyentuh lantai yang dingin. "Ayah, maafkan Reno ya. Maafkan anak durhaka ini." Isaknya pecah, suaranya parau tertelan sesak yang lebih hebat dari penyakitku. "Harta itu sudah habis ya. Sandra pergi meninggalkan aku setelah semua disita." Teman-temanku hilang. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku baru sadar, hanya ayah yang benar-benar mencintaiku tanpa syarat. Aku menatap wajah putra sulungku itu dengan pandangan yang kian meredup. Ingin rasanya aku mengulurkan tangan, mengusap kepalanya seperti saat ia masih kecil dan takut pada gelap malam. Namun, ragaku sudah tak lagi patuh pada keinginan jiwaku. Setiap embusan nafasku kini terasa seperti tarikan benang yang semakin tipis, siap untuk putus kapan saja. Aku hanya bisa menggerakkan jemariku sedikit, menyentuh punggung tangannya yang gemetar. "No," bisikku, sangat pelan hingga hampir tak terdengar. "Ayah sudah memaafkanmu.
Jauh sebelum kau memintanya, Dira menangis di sisi lain ranjang, memegang tanganku yang satunya. Di antara dua anakku ini, aku merasakan sebuah lingkaran kehidupan yang akhirnya tertutup. Aku telah memberikan hartaku pada yang serakah, agar ia belajar tentang kehilangan, dan aku telah memberikan cintaku pada yang tulus, agar ia belajar tentang kekuatan. Kini, tugas duniaku telah usai. Pandanganku mulai beralih ke langit-langit kamar, yang perlahan berubah menjadi hamparan taman bunga yang indah. Aku melihat bayangan mendiang istriku berdiri di sana, tersenyum begitu teduh, melambaikan tangan dengan kehangatan yang tak pernah kusembunyikan. Sesak di dadaku tiba-tiba menghilang, berganti dengan rasa ringan yang luar biasa. Tak ada lagi rasa sakit, tak ada lagi dinginnya gudang, tak ada lagi pahitnya hinaan. "Ayah, jangan pergi ya. Jangan tinggalkan aku dalam penyesalan ini," teriak Reno sambil memeluk kakiku dengan erat, merangkak memohon ampun seolah ingin menahan jiwaku agar tidak terbang. Namun, panggilan itu terdengar semakin jauh, seperti gema dari balik lembah yang sunyi. Aku tersenyum untuk terakhir kalinya, menatap Dira dan Reno secara bergantian. Aku ingin mereka tahu bahwa cinta seorang ayah tidak akan pernah mati. Ia hanya berpindah tempat ke dalam doa-doa yang akan menjaga mereka. Dengan satu helaan napas yang panjang dan tenang, aku melepaskan segalanya. Duniamu yang fana kutinggalkan di ambang pagi ini, membawa damai yang paling abadi dalam pelukan cahaya yang takkan pernah pudar. Kini, aku melihat segalanya dari sisi yang berbeda. Dari sebuah ketinggian yang tak lagi mengenal sekat dinding marmer maupun pengapnya gudang belakang. Aku melihat tubuhku yang kaku, kini dikelilingi oleh isak tangis yang memecah kesunyian rumah besar itu. Ada rasa haru yang tak terlukiskan saat melihat Reno, putra sulungku, tak lagi malu membasuh kakiku yang kasar dengan air matanya. Sebuah pengabdian yang datang saat raga tak lagi bisa merasakannya. Aku melihat rumah mewah ini mulai dipenuhi oleh pelayat. Anehnya, bukan rekan bisnis Reno yang datang dengan karangan bunga mahal, melainkan orang-orang sederhana, rekan-rekan baik. Aku melihat tubuhku yang kaku, kini dikelilingi oleh isak tangis yang memecah kesunyian rumah besar itu. Ada rasa haru yang tak terlukiskan saat melihat Reno, putra sulungku, tak lagi malu membasuh kakiku yang kasar dengan air matanya. Sebuah pengabdian yang datang saat raga tak lagi bisa merasakannya. Aku melihat rumah mewah ini mulai dipenuhi oleh pelayat. Anehnya, bukan rekan bisnis Reno yang datang dengan karangan bunga mahal, melainkan orang-orang sederhana, rekan-rekan Bayu sang sopir, tetangga-tetangga kontrakan Dira, dan pengurus masjid tempatku bersujud terakhir kali. Mereka datang membawa doa yang tulus, sebuah kekayaan sejati yang baru disadari Reno saat ia melihat betapa sedikitnya orang yang benar-benar peduli padanya ketika hartanya telah tiada. "Ayah, bangunlah ya, lihat, aku sudah membelikan kursi empuk untukmu," rintih Reno di sudut ruangan, memeluk sebuah kursi rotan yang baru saja ia beli dari sisa uang terakhirnya. Namun, kursi itu akan tetap kosong. Kursi itu akan menjadi monumen bisu bagi sebuah penyesalan yang terlambat. Aku melihat Reno duduk di sana sendirian, menatap ke arah beranda tempat aku sering termenung dahulu. Ia kini merasakan apa yang kurasakan. Kesepian di tengah kemegahan. Sandra telah pergi jauh, membawa sisa-sisa perhiasannya tanpa pernah menoleh sedikit pun pada lelaki yang kini jatuh miskin itu. Reno kini benar-benar sendirian dalam istana yang ia rebut dengan paksa, menyadari bahwa tanpa doa seorang ayah, rumah ini hanyalah kuburan bagi jiwanya. Dira, putri bungsuku, bergerak dalam diam dengan ketabahan yang luar biasa. Ia membereskan barang-barangku dari gudang belakang dengan penuh hormat. Setiap helai pakaian usangku ia lipat rapi, seolah itu adalah kain sutra yang paling berharga.
Ia tidak marah pada Reno. Ia justru merangkul kakaknya yang hancur itu. Kita mulai lagi dari awal, Kak. Bukan dengan harta ayah, tapi dengan kasih sayang yang ayah ajarkan, bisik Dira lembut. Aku tersenyum melihat mereka dari kejauhan cahaya. Meski ragaku telah dikembalikan ke pelukan bumi, di samping nisan istriku yang tercinta, kehadiranku masih terasa di setiap sudut ruangan ini. Aku melihat Reno mulai belajar mencuci piring sendiri, belajar menyapu lantai yang dulu ia anggap najis karena jejak kakiku. Ia mulai merangkak kembali menjadi manusia, meski harus melewati jalan kemiskinan dan cemoohan orang-orang di luar sana. Kesunyian di rumah ini kini bukan lagi tentang kebencian, melainkan tentang perenungan. Aku telah meninggalkan dunia ini, namun aku meninggalkan warisan yang lebih besar dari sekadar tanah dan rumah. Sebuah pelajaran tentang karma dan ketulusan. Biarlah kursi kosong di beranda itu tetap di sana, sebagai pengingat bagi siapapun yang lupa bahwa harta bisa dicari. Namun doa tulus dari orang tua yang telah tiada adalah cahaya yang tak akan pernah bisa dibeli kembali dengan gunung emas sekalipun. Dari tempatku yang kini tak lagi berbatas ruang, aku menyaksikan bagaimana bibit-bibit cinta yang dulu kutanam dengan air mata mulai tumbuh di atas tanah yang sempat gersang oleh keserakahan. Aku melihat Dira, putriku yang tak pernah meminta, kini menjadi penjaga dari sisa-sisa kehormatan keluarga kami dengan cara yang paling bersahaja. Dira tidak menggunakan rumah besar itu untuk berpesta. Ia membukanya bagi anak-anak jalanan dan lansia yang tak memiliki tempat berteduh. Mengubah ruang tamu yang dulu kaku menjadi tempat belajar dan berbagi. Di tangannya, rumah itu bukan lagi simbol kasta, melainkan rumah doa yang terbuka bagi siapa saja yang haus akan kasih sayang. Ia melanjutkan pengabdian yang dulu kulakukan dalam diam, menyuapi mereka yang lapar, mendengarkan mereka yang terabaikan, dan memastikan tidak ada lagi orang tua yang harus tidur di gudang pengap seperti yang pernah kualami. Ayah pasti senang melihat rumah ini penuh dengan tawa, bukan dengan kesombongan, bisik Dira suatu sore, seolah ia bisa merasakan kehadiranku yang membelai lembut kerudungnya melalui hembusan angin. Sementara itu, Reno, putra sulungku yang dulu buta oleh kilau dunia, kini menjalani hidup yang jauh berbeda. Ia bekerja sebagai buruh kasar di pasar, tempat di mana dulu ia merasa malu untuk sekadar menginjakkan kaki. Setiap tetes keringat yang jatuh dari dahinya, kini menjadi penebus atas setiap tetes air mata yang dulu ia paksa keluar dari mataku. Ia tak lagi mengenakan jas mahal. Ia hanya mengenakan kaos lusuh dan ketulusan yang mulai tumbuh di hatinya. Setiap kali ia menerima upah yang tak seberapa, ia selalu menyisihkan sebagian untuk disumbangkan ke panti asuhan, atas namaku dan ibunya. Aku melihatnya pulang ke rumah Dira setiap malam dengan tubuh yang letih, namun matanya memancarkan kedamaian yang tak pernah ia miliki saat ia masih kaya raya. Ia sering duduk bersimpuh di depan foto keluarga kami yang kini kembali terpasang rapih di ruang tengah. Ia akan bercerita tentang harinya, tentang betapa sulitnya mencari uang secara jujur, dan tentang betapa ia sangat merindukan masakan sederhana dariku. Harta ternyata adalah ujian yang paling berat ya, ucap Reno lirih pada bingkai foto itu. Aku telah gagal dalam ujian itu, tapi aku berjanji tidak akan gagal menjadi manusia yang lebih baik. Aku bangga padamu, Nak. Meski aku tak lagi bisa memelukmu dengan tangan daging, aku memelukmu dengan doa yang abadi. Aku melihat bagaimana dunia memberikan hukuman sosial padanya. Bisik-bisik tetangga, tatapan meremehkan dari mantan rekan bisnisnya. Namun Reno menerimanya dengan kepala tertunduk. Ia telah belajar bahwa kehinaan sesungguhnya bukan saat kita menjadi miskin, melainkan saat kita kehilangan nurani demi mengejar bayang-bayang semu. Inilah warisan yang sesungguhnya, bukan tanah bermaterai, bukan rumah bertingkat, melainkan perubahan jiwa yang kembali pada fitrahnya. Dira adalah cermin kesabaran, dan Reno adalah bukti
bahwa selalu ada jalan pulang bagi mereka yang mau mengakui kegelapan hatinya. Aku menunggu mereka di sini, di keabadian yang tenang, sembari terus menjaga tiap langkah mereka hingga nanti kami benar-benar berkumpul kembali tanpa ada lagi tabir harta yang memisahkan. Waktu di dunia mungkin terus berjalan, namun di tempatku sekarang, waktu hanyalah sekumpulan cahaya yang merangkum semua memori menjadi satu rasa syukur yang mendalam. Hari ini, aku melihat dari balik selapis awan tipis, sebuah pemandangan yang membuat jiwaku bergetar dalam damai yang paling paripurna. Di bawah langit yang memerah oleh senja, Reno dan Dira berdiri berdampingan di depan pusaraku. Makamku kini tidak lagi gersang, ada bunga-bunga kecil yang tumbuh subur, hasil dari siraman doa dan air mata, yang kini tak lagi mengandung kepahitan. Reno berlutut, tangannya yang kasar karena kerja keras membelai nisan kayuku, seolah-olah ia sedang menyentuh pipiku untuk terakhir kalinya. Ia membawa kabar bahwa ia telah melunasi semua hutang-hutang lamanya, bukan dengan harta warisan, melainkan dengan peluh dan kejujuran yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit. Ayah, hari ini aku kembali ke desa, bisik Reno. Suaranya terbawa angin senja yang sejuk. Tanah di samping ibu sudah kubeli kembali. Aku bekerja keras hanya untuk satu tujuan ya. Memastikan bahwa suatu saat nanti, aku bisa membawa ayah pulang ke tempat yang seharusnya. Bersanding kembali dengan ibu. Aku tidak butuh mobil mewah itu lagi. Aku hanya butuh tempat untuk bisa bersujud dan meminta ampun padamu setiap hari. Air mataku seolah luruh kembali dalam bentuk embun yang menetes di atas nisan itu. Aku melihat Dira tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu kakaknya. Tak ada lagi dendam di antara mereka. Anak-anakku telah menemukan kembali jalan pulang ke hati satu sama lain. Rumah besar yang dulu menjadi sumber petaka, kini telah benar-benar berubah menjadi rumah singgah bagi orang-orang yang terlupakan. Mereka memberi nama rumah itu Rumah Ikhlas Baskoro. Sebuah nama yang akan terus menggaungkan kisah tentang seorang ayah yang tetap mencintai meski disakiti. Aku pun menyadari bahwa penderitaanku di gudang belakang, hinaan yang kuterima, dan dinginnya hujan yang membasahi tubuh tuaku malam itu, semuanya adalah bagian dari skenario agung Tuhan untuk menyelamatkan jiwa anak-anakku. Jika aku tidak disakiti, mungkin Reno tidak akan pernah sadar. Jika aku tidak pergi, mungkin Dira tidak akan pernah tahu kekuatan ketulusannya sendiri. Luka-lukaku adalah jembatan bagi mereka untuk menyeberangi ego menuju kemanusiaan yang sejati. Terima kasih Ayah, karena telah mencintai kami lebih dari nyawamu sendiri. Ucap Dira lirih sebelum mereka beranjak pergi meninggalkan area pemakaman. Kini, aku bisa benar-benar beristirahat. Aku melihat bayangan istriku mendekat, mengulurkan tangannya, dan kami berjalan bersama menuju cahaya yang tak berujung. Aku pergi dengan hati yang lapang, tanpa membawa secuil pun rasa benci. Pesanku bagi dunia yang kutinggalkan hanya satu. Harta bisa habis dalam sekejap. Kesuksesan bisa runtuh dalam semalam. Namun, doa dan bakti kepada orang tua adalah satu-satunya mata uang yang akan laku di akhirat. Jangan menunggu nisan yang bicara untuk mengatakan, "Aku menyesal." Karena cinta orang tua adalah matahari yang tetap bersinar meski ia telah tenggelam di ufuk barat. Selamat tinggal anak-anakku. Sampai jumpa di pelataran surga, di mana tak ada lagi gudang, tak ada lagi air mata. Hanya ada pelukan abadi yang penuh dengan cinta.